Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Bangkit berdiri dan bersama-sama dengan kasih Kristus kita akan membacakan ayat ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Saudara yang terkasih, siapa yang tidak tahu cerita Daud dan Goliat ya? Masih sejak kecil kita sudah tahu cerita Daud dengan Goliat, bagaimana gagah beraninya Daud, seorang anak muda yang luar biasa, dia mampu mengalahkan Goliat. Dia tidak membawa pedang dan lembing seperti biasanya jika tentara maju berperang membawa atau memakai perlengkapan, tetapi dia datang hanya dengan sebuah batu kecil. Dulu waktu sekolah minggu kami diajarkan batu ali-ali yang kecil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin para pahlawan-pahlawan bangsa kita juga dulu ketika berperang menghadapi orang-orang yang menjajah negara kita, mereka juga tidak memakai senjata, tidak memakai pistol, tetapi mereka memakai bambu runcing ya. Yang kita tahu bersejarah, mereka memakai bambu runcing, ketepel mungkin, dan alat-alat atau bahan-bahan yang bisa dijadikan alat untuk berperang. Tetapi bukankah bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memang dari dulu terkenal persatuannya ya? Dengan bersatu maka pemuda-pemuda dari seluruh pelosok Indonesia bisa mengalahkan penjajah dan akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Tidak demikian dengan Daud. Ketika pasukan bangsa Israel dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kepanikan, dia maju sendiri untuk datang menantang Goliat. Yang kita tahu bersama bahwa Goliat ini memiliki postur tubuh yang besar, raksasa ya. Daud yang kecil mungil imut, masih melihat, nggak berpengalaman. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari kisah Daud dan Goliat ini, apa yang akhir-akhir ini membuat kita merasa bahwa hidup kita ada dalam tekanan, ada dalam masalah, seperti dijajah? Apakah situasi sekarang yang sedang kita alami membuat kita tidak memiliki kebebasan? Datang kepada Tuhan, nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah memerdekakan bangsa kita dari penjajahan Belanda, Jepang, dan mungkin negara-negara lain. Nah, Tuhan yang sama juga yang akan membebaskan kita, memerdekakan kita dari segala persoalan, penderitaan, tekanan-tekanan yang sedang kita alami saat ini. Amin. Saya percaya bahwa semua kita, anak-anak Tuhan, sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Kita bukan lagi hidup sebagai hamba di bawah tekanan, tetapi kita hidup menjadi berkat, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kemerdekaan negara Indonesia kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal untuk kemajuan bangsa kita, nah kemerdekaan di dalam Kristus juga, kemerdekaan yang didapat oleh Daud waktu itu disambut oleh bangsa Israel dengan sorak-sorak. Bahkan Daud diangkat menjadi raja hanya karena mengalahkan Goliat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ketika kita bisa mengalahkan situasi, kondisi di tengah-tengah dunia ini, maka kitalah yang disebut pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Amin. Kitalah yang disebut orang
tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, karena kita percaya bahwa Allah sanggup memelihara kehidupan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketakutan akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Coba bayangkan berapa banyak pasukan bangsa Israel pada waktu itu. Ada ratusan. Saya percaya bahwa yang maju berperang melawan Goliat itu bukan hanya 100, 200, tetapi lebih daripada itu. Ketakutan akan membuat kita jauh daripada Tuhan, dan ketakutan juga akan menjauhkan kita dari berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Setiap hari Allah memberikan kita satu ketenangan dengan berkata, jangan takut. Ketika menghadapi situasi sulit, hal-hal yang terjadi di depan mata kita, firman Tuhan katakan, jangan takut. Miliki keberanian seperti daun kecil, mungil, muda, tetapi dia tidak takut menghadapi tantangan-tantangan, karena dia percaya bahwa Allah adalah pembela. Dia percaya bahwa Allah sanggup menolong. Kalau kita masih berada dalam rasa ketakutan, kecemasan karena tekanan-tekanan kondisi yang terjadi saat ini, berarti kita merasa bahwa kita hidup dalam penjajahan. Ya, memang ada beberapa waktu kita hidup katanya harus stay at home, ya, harus tinggal di rumah. Kita seperti merasa bahwa kita dijajah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi firman Tuhan katakan jangan takut. Allah yang kita sembah sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Amin. Allah yang kita sembah sanggup memulihkan keadaan bangsa kita. Amin. Tadi kita sudah nyanyikan pujian doa Indonesia penuh damai. Shalom, kita sudah melepaskan berkat bagi Indonesia. Ada begitu banyak orang-orang percaya hari ini sedang berdoa untuk bangsa kita. Tetapi jangan lupa, kita juga berdoa untuk pribadi kita, agar kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita bisa kita pergunakan di tengah-tengah dunia ini. Semua orang ingin merdeka, ya, ingin bebas. Kemerdekaan, firman Tuhan tadi pagi yang kami katakan bahasa Inggrisnya adalah freedom, kebebasan, merdeka. Semua orang ingin bebas, bebas melakukan segala hal di tengah-tengah dunia ini, bebas berkarya, bebas berinspirasi. Tetapi ingat bahwa Tuhan memberikan kita kebebasan-kebebasan yang memiliki tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan kebebasan, tapi kita bisa mempergunakan kebebasan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa mempergunakan kebebasan itu untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita memiliki posisi yang kuat, ya, karena kita punya Allah. Tadi lagu tadi apa ya yang kedua yang apa? Ku mau selalu bersyukur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Percayakah kita bahwa Tuhan itu adalah gunung batu dan keselamatan kita? Siapa yang percaya? Tidak semua percaya. Saudara, kalau kita percaya Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah gunung batu, Tuhan adalah keselamatan, maka saya dan saudara lebih dari pemenang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita tidak akan takut meski situasi sulit di hadapan kita, tapi kita tidak akan gentar karena ada Tuhan, kekuatan, mazmurku, gunung batu, aku tidak akan goyah. Maka yang harus kita lakukan adalah tiada henti-hentinya bersyukur. Kita kuat karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak mampu, saudaraku, menghadapi serangan-serangan penjajahan, menghadapi serangan-serangan iblis apalagi. Kita tidak akan mampu bertahan. Tapi Tuhan berikan kita kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.
tetapi datang dengan kerendahan hati seperti kata Daud. Engkau datang dengan pakaian yang lengkap, tetapi aku datang di dalam nama Tuhan yang kau tantang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan kita, amin. Allah pun tidak akan pernah membiarkan bangsa kita. Ketika begitu banyak orang berdoa, menaikkan pujian, memohon belas kasihan Tuhan, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Buktinya, tahun demi tahun, puluhan tahun bangsa kita juga tetap bisa keluar dari segala kemelut, amin. Meskipun banyak tantangan yang dialami bangsa kita, tetapi sampai hari ini bangsa kita masih tetap kokoh berdiri, amin. Kita mendengar berita sana sini, bangsa ini sedang begini, bangsa ini sedang begini, ekonomi sedang begini, tapi sampai hari ini bangsa kita masih tetap berdiri tegak, amin. Kita pun seperti ini. Ketika kita digoncangkan dengan hal-hal yang membuat kita mungkin merasa cemas, kita harus tetap tegak berdiri, karena Allah ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, firman Tuhan katakan, siapakah lawan kita? Nggak akan berani orang melawan kita jika Allah ada di pihak kita. Hari ini saya mau tanya, apakah Allah ada di pihakmu? Amin. Apakah kita percaya Allah ada bersama-sama dengan kita? Amin. Kalau kita percaya, jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir menghadapi hari-hari ini. Ingatlah nama Tuhan. Kalau engkau pernah ditolong Tuhan, mungkin belasan tahun yang lalu, ingat, pertolongan yang sama akan selalu menjadi bagian kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, amin. Daud mengalami banyak masalah ketika dia mengalahkan singa serigala, ketika dia menjaga domba-domba yang dia pelihara. Kita pun menghadapi banyak masalah, tetapi hari ini kita hidup dalam berkemenangan karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah pemelihara kehidupan kita, amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup membela kita dari segala tantangan-tantangan yang ada di depan kita, amin. Hanya pandemi, apakah itu bisa membuat kita tertekan? Ada yang tertekan di sini, ada yang masih hidup dalam penjajahan, ada yang masih hidup dalam kuasa iblis. Ketika aku masih menyimpan sakit hati, kesombongan, maka kau masih hidup dalam penjajahan si iblis, ya. Ya benar? Jadi mari kita belajar juga berintrospeksi diri, ya. Jika Allah memberikan kita kemenangan, kebebasan, maka di hati ini ada Yesus, amin. Ada perubahan dari hari ke hari. Lihat Indonesia, waktu belum merdeka biasa-biasa aja. Ketika merdeka mulai ada pembenahan, betul? Mulai ada perubahan-perubahan. Bahkan sekarang kita bisa lihat, wah, perubahannya sungguh amat luar biasa. Bahkan di Manado sana jalan tol di mana-mana. Dulunya kampung, sekarang jalan tol di mana-mana. Di Batam juga pembangunan, lihat Simpang Marina sana kan, udah mau dibangun lagi. Seperti yang di Jakarta, apa tuh namanya? Yang bundaran itu? Bundaran hati. Bundaran apa? Hati. Nah, kita juga udah mau ada bundaran, ya. Bundaran Simpang Basecamp, haleluya. Ada kemajuan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun ada kemajuan yang terjadi karena kemerdekaan yang terjadi. Dan dalam hidup kekristenan kita adakah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, amin. Adakah kita masih menyimpan dari dulu dendam sampai hari ini Indonesia udah lama merdeka, tapi kita belum merdeka karena menyimpan dendam. Dari dulu kita sombong, miskin kita sombong, kaya kita sombong. Jangan salah, saudara, jangan salah. Banyak orang-orang yang hidup biasa-biasa aja, ya ampun, sombongnya minta ampun loh. Ngalah-ngalahin orang yang berduit. Kesombongan itu bukan hanya milik orang yang punya duit loh. Benar apa betul? Hah? Ada yang bisa menyangkal itu? Ya, kesombongan itu ada dalam diri kita, sudah seperti natur. Memang secara alami kadang-kadang kita merasa lebih dari orang lain. Jadi ketika Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pembenahan, mengalami pembangunan yang luar biasa, kita juga harus mulai berbenah diri, bangun diri kita, ya. Harus ada perubahan-perubahan yang mencolok, harus ada jalan tol yang licin untuk kemuliaan nama Tuhan,
Ya, yang lahir di belakang. Ada ya, masa-masa itu. Terus yang merantau, sebagian besar merantau ya. Kita di kota merantau. Kita diutus untuk apa? Menjadi berkat. Menjadi berkat berarti kita harus membentuk Kristus dalam kehidupan sehari-hari, keluarga maupun kita di dalam bermasyarakat. Mau jadi berkat untuk kota belakang? Jangan hanya berdoa. Jadi berkat juga untuk Indonesia. Jangan hanya berdoa shalom, shalom, Indonesia penuh damai. Wah, itu sepertinya sesuatu yang besar ya. Di Indonesia, shalom untuk Indonesia. Shalom dalam keluarga kita ada nggak? Amin. Hah? Amin. Haleluya. Kok semua? Amin. Haleluya. Shalom itu dimulai dari keluarga. Doa shalom untuk keluargaku, shalom untuk anak-anakku, ya kan? Shalom untuk suamiku, shalom untuk istriku. Amin. Amin. Kita langsung aplikasi yang besar. Aplikasikan dulu yang sederhana, yang kecil-kecil. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Shalom dulu. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, shalom itu jangan pernah hilang. Amin. Justru shalom itu, damai sejahtera itu harus mengalir agar orang boleh melihat, oh ini orang Kristen yang sebenarnya. Amin. Ini orang Kristen yang sudah hidup dalam kemenangan. Ini orang Kristen yang sudah dimerdekakan. Berubahlah. Kalau hari ini engkau masih menyimpan akar-akar pahit, ada yang tanam akar pahit di sini? Nyanda. Di rumah kali ya? Mami juga lupa ya, aku nggak ingat memang akar pahit dijual. Dan hati-hati saudara, kalau kau menanam akar pahit itu berbahaya. Tapi kalaupun ada yang kau tanam hari ini, firman Tuhan cabut, amin, supaya kau hidup dalam kemenangan. Kau mau menerima berkat-berkat Tuhan, kau mau dimerdekakan, kau harus hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Salam merdeka, 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 merdeka. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang kembali mengingatkan kami agar kami hidup selalu mengandalkan Engkau di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Jika kami menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan, kami perlu Engkau. Kau yang memberi kami kemenangan, Kau yang sudah menebus kami, Kau yang sudah bayar kami dengan harga yang tunai. Kami mau Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu hari ini, ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kami. Indonesia sudah merdeka, kami juga sudah dimerdekakan Tuhan. Dan biarlah buah-buah dari kemerdekaan yang kami terima daripada-Mu Tuhan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami, dalam pelayanan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berhenti menyampaikan firman, tapi hamba percaya Kau menaikkan firman-Mu dalam kehidupan setiap umat Tuhan-Mu, sehingga mereka yang mendengar, mereka yang percaya, mereka yang akan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Kau Tuhan di dalam